Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita di pelajaran fisika pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Baik, oke. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Oh, hari ini hadir semua ya? Nah, berarti untuk pertemuan sebelumnya kemarin ada yang tidak hadir. Sekarang sudah hadir semua. Oke, bagus ya untuk kehadirannya. Ibu lihat dalam bulan ini sudah rajin semua. Tidak ada lagi yang alfanya banyak. Enggak, jadi sudah ada untuk peningkatan kehadiran sudah sangat bagus. Terima kasih ya. Oke. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Yang memimpin kita doa hari ini, siapa yang mau? Oke, Noval, silahkan Noval pimpin doa kita pada hari ini. Oke, terima kasih Noval. Nah, untuk kesiapan pembelajarannya bagaimana? Sudah siap? Apa yang sudah disiapkan? Buku? Oke, bagus sekali sesuai rencana kita pada pertemuan sebelumnya kemarin ya. Jadi hari ini Ibu minta bawa penggaris juga sama pensil, bagus sekali. Oke. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Berkibarlah Benderaku. Hafal? Oke, silahkan Flora pimpin kelas kita hari ini untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silahkan yang lain berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Nah, itu adalah salah satu bentuk penanaman nasionalisme pada tingkat sekolah, agar kalian juga bisa mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi sebagai putra-putri Indonesia, calon-calon pemimpin di masa depan, kalian harus memiliki rasa nasionalisme agar negara kita tidak lagi dijajah. Karena penjajahan pada masa sekarang tidak hanya lagi dengan perperangan, tapi bisa dari segi arah manapun, begitu ya. Oke. Memahami apa saja yang harus kalian pahami sebelum melanjutkan ke materi hukum HOK. Oke. Yang masih ingat, kita pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Elastisitas, benar. Jadi sebelum pelajari materi hukum kita kemarin mempelajari materi tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Oke, Nur Ngalia apa? Tekanan yang diberikan pada sebuah bekas tidak melebihi batas elastisitasnya. Pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Oke, terima kasih Nur Ngalia. Nah, terus
elastisitas itu ada dua, ada dua jenis ya, ada benda elastis dan ada benda plastis. Apa itu benda elastis? Oke, apa? Farel? Ban motor dan pegas itu contohnya. Berarti dari contohnya itu apa itu benda elastis? Ya, Alia? Elastis adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Iya, artinya setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan, maka si benda tersebut akan kembali ke posisi atau ke keadaan semula. Itu yang dimaksud dengan benda elastis. Tadi contohnya ban motor sama pegas. Iya, sehingga kalau ban motor itu ketika terkena hentakan dia akan seperti mantul. Itu yang disebut dengan elastis. Terus satunya tadi adalah benda plastis. Apa itu benda plastis? Oke, Jovita, apa benda plastis? Benda plastis adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk dan saat gayanya dihilangkan benda tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Artinya dia tetap seperti ketika dia diberikan suatu gaya, tetap seperti itu, tidak bisa kembali ke keadaan semula. Oke, bagus sekali Jovita. Terus ada yang tahu contoh dari benda plastis siapa? Ya, oke. Kawat dan logam. Oke, kalau kawat itu kalau kita bengkokkan terus kita lepaskan, apakah dia akan kembali lurus lagi? Tidak. Jadi itu salah satu ciri-ciri benda plastis. Artinya benda yang tidak akan bisa kembali ke keadaan semula walaupun gaya dari luar atau gaya yang tadi dihilangkan. Oke, setelah itu ada tegangan. Ya, Ibnu apa Ibnu? Tegangan. Iya, bagus sekali Ibnu. Ada yang tahu dari definisi tadi? Dari definisi yang dijawab oleh Ibnu, apa yang mempengaruhi besaran dan mempengaruhi tegangan? Ya, Anissa. Jadi yang mempengaruhi besaran tegangan itu oleh faktor seperti jenis cairan, suhu dan tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut dan kecepatan. Iya, bagus sekali Anissa. Terus yang berikutnya adalah regangan. Ya, Jasmine. Regangan adalah perbandingan antara. Iya, bagus sekali. Berarti dari definisi tadi dapat disimpulkan untuk yang regangan, besaran dan pengaruhinya apa? Ya, Novita. Yang mempengaruhinya adalah daya tarik, luas penampak, panjang mula-mula, dan panjang. Iya, bagus sekali. Dan yang terakhir yang kita pelajari kemarin ada modulus Young. Nah, jadi intinya ke modulus Young untuk ini tadi ada regangan, tegangan, ada modulus Young. Iya, apa Vika? Elastisitas atau modulus Young adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda tersebut. Iya, bagus sekali Vika. Terus ya besaran apa saja yang mempengaruhinya? Besaran yang ya? Energi potensial pegas, luas penampang benda, panjang mula-mula benda, konstanta pegas pada benda, gaya yang bekerja pada benda. Oke, bagus sekali. Jadi ini rangkuman materi-materi yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, tentang elastisnya sampai ke modulus Young. Nah, ini sebelumnya hukum elastisitas sampai ke modulus Young tadi. Oke, ini kalian simak video pada layar PowerPoint ini ya. Tunggu. Kalian saksikan dan perhatikan video pada layar. Halo kawan-kawan, nah kali ini saya akan menjelaskan perhatikan secara keseluruhan. Pembuatan
ayunan otomatis. Jadi ayunnya bisa bergerak sendiri tanpa kita ayun, lumayan untuk mempermudah. Oke, yang dilihat gerakan si bayi bagaimana juga. Nah, Jadi sini saya menggunakan dinamo bekas printer, terus ini apa namanya tuh bekas mesin jahit pakai tali, terus sambung kabelnya. oke, sudah. Tadi sudah kalian amati tadi video mengenai apa? Ayunan bayi. Di rumah yang pernah punya adiknya waktu kecil berayun, apakah seperti itu ayunannya? Iya. Apa? Menggunakan apa? Menggunakan per. Ada yang tidak menggunakan per nggak? Ada. Pergerakannya bagaimana? Sama nggak ayunan yang terjadi ketika ayunan tersebut menggunakan per katanya tadi dengan tidak? Beda. Kalau yang tidak bagaimana ayunannya? Maju mundur kan? Coba tarik, maju mundur. Dengan jika menggunakan per bagaimana? Atas bawah. Nah, apa yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi? Ada apanya? Apa yang beda kayak tadi? Ada pegasnya. Itu bedanya tadi ya. Tadi lihat kan? Ada berapa pasang tadi yang terpasang di video? Ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Ada 4. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum Hawk. Oke. Itu nama dalam fisikanya disebut sebagai pegas. Nah, deskripsi kegiatan PBM pada hari ini. Jadi kita nanti akan melakukannya secara berkelompok. Yang dilakukan adalah melakukan percobaan. Cuma karena memang pegas di lab tidak ada, sehingga Ibu gunakan nanti lab virtual. Jadi menggunakan HP. Bawa HP? Bawa. Cukup satu kelompok cuma 1. Nanti juga akan menggunakan aplikasi petcolorado.edu. Nah, nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Itu untuk gambaran deskripsi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada tujuan secara efektifnya kalian bersikap setelah pembelajaran ini kalian bersikap religius. Jadi tadi dengan berdoa, sikap nasionalisme tadi dengan apa kita tadi? Iya, bagus sekali. Menyanyikan lagu kebangsaan. Tadi lagunya apa tadi, Ji? Nyanyi apa judulnya, Ji? Bagus, berkibarlah benderaku. Yang ketiga, bekerja sama nanti dalam timnya ya, untuk supaya bisa cepat selesai dan hasilnya juga memuaskan untuk kerja kelompok. Teliti juga, percaya diri ketika nanti presentasikan. Dan terakhir, sikap menghargai ketika temannya maju. Jangan kalian malah ngomong sendirian di belakang. Jadi harus memperhatikan. Oke, secara kognitif tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama, kalian nanti setelah diberikan sebuah gambar grafik hubungan antara gaya dan delta X, kalian dapat menganalisis grafik untuk menentukan nilai K dengan benar. Yang kedua, setelah disajikan sebuah tabel hasil praktikum, yaitu nilai gaya dan delta X, kalian dapat menentukan nilai konstanta pegas dengan tepat. Yang ketiga, setelah disajikan sebuah gambar pegas, posisi vertikal dan digantung bebas, kalian dapat menerapkan hukum Hooke untuk menyelesaikan soal, yaitu dengan mencari nilai konstanta pegas dengan benar. Dan yang keempat, diberikan gambar susunan pegas paralel seri, kalian dapat menerapkan hukum Hooke untuk menentukan nilai pertambahan panjang pegas dengan tepat. Oke, itu untuk kognitifnya. Secara psikomotornya ini. Setelah melakukan diskusi,
melakukan praktikum juga secara virtual, hukum melakukan diskusi. Yang berikutnya kalian, nah, oke, itu untuk secara psikomotornya ya. Kalian bahas nanti. Apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Iya, susah lewat. Kenapa? Jalannya rusak. Sama seperti jalan di sekolah kita ya? Iya. Ada jalannya, ada jalan rusak. Apa yang kalian rasakan? Selain berdebu, jalannya hujan licin. Terus apakah pergerakan badan kalian? Nah, iya, bagus. Terus apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Yang dilihat gerakan kendaraannya ya. Dan bayangkan orang yang berada di dalamnya. Nah. Oke. Nah, tentunya kalian pun juga pernah mengalami hal ini kan? Nah, melewati jalan yang rusak dengan kendaraan bermotor. Rasanya apa? Nah, tapi terguncangnya setelah ke bawah bisa? Apa yang mempengaruhinya? Kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Ya, benar kata Haji. Jadi apa? Ada shock motor. Nah, sekarang apa? Nah, benar jawabannya, memang benar ada shock motor. Terus ini, lihat benda ini di kendaraan kalian? Pernah. Ini namanya apa? Kalau kita menyebutnya hanya shock saja, tapi secara keseluruhan itu adalah namanya adalah shock breaker. Menurut kalian, bagaimana cara kerja shock breaker pada motor atau mobil sehingga dapat meredam goncangan yang terjadi? Bagaimana? Secara virtual hari ini. Karena salah satu di sini ada namanya apa? Pegas. Bagaimana sih pegas itu bisa bekerja? Nah, itu akan kita pelajari dan akan kalian pahami nanti ketika melakukan praktikum. Secara virtual tapi ya. Oke, untuk melakukan praktikum ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, kelompoknya dibagi jadi 4. Kelompok yang pertama, ketua kelompoknya. Oke, Tri Aji. Kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang kedua, Farel ya. Kelompok ketiga, Ibnu. Kelompok keempat, Noval. Nah, untuk anggota kelompoknya mengikuti aja ya. Sudah Ibu bagikan juga. Oke, silakan bergabung ya sesuai dengan yang Ibu bagi. Sudah? Oke, sudah bergabung semua ya. Oke, kalau sudah bergabung, silakan masing-masing kelompok ke depan mengambil peralatan dan lembar kerja peserta didiknya untuk praktikum pada hari ini. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu. Oke, ini 1. Hijau. Lihat pedanya. Udah. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4.
Yang penghapusnya ketinggalan siapa? Kelompok mana? Enggak ada, sudah. Penghapus sudah ada. Sudah ada semua ya? Oke, itu ada lembar kerja peserta didiknya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, dapat semua? Kertas grafik ada? Pensil? Penggaris? Penghapus? Ada. Perautnya juga sudah ada ya? Oke, lengkap. Oke, berikutnya HP-nya disiapkan dulu. Kalian perhatikan bagaimana mengakses aplikasi petcolorado.edu-nya ya. Oke, caranya tinggal diklik di Google Pet Colorado. Terus dia ke pet.colorado.edu. Nah, tinggal dipilih simulasi sesuai dengan mata pelajaran kita apa? Fisika. Setelah itu diklik fisika. Oke, di situ banyak judulnya. Nah, terkait materi kita berarti dipilih adalah, tapi di bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dari hukum berarti bahasa Inggris hukum apa? Hukum, laws, gitu ya. Ini ya, nah, Hooke's Law, sudah, nanti ini seperti ini yang dipilih. Kalian ganti sesuai dengan yang ada di tabel ya. Nah, dipilihnya karena kita ini cuma satu, nah yang ini saja. Boleh diganti. Oke. Di tabel LKPD. Pegasnya diberikan itu praktikumnya tetap K-nya yaitu dengan 200 Newton per meter. Nanti diatur nih, digeser ininya. Nih. Nah, itu yang digeser. Yang dilihat angkanya ini. Ya. Setelah itu yang boleh diubah itu adalah F. Nah, di mana F-nya? Ini F-nya. F-nya yang pertama berapa? 30. Coba kita. Nah, 30. Nah, yang terjadi itu kalian lakukan sebanyak 5 data. Jadi dari 30 sampai ke 70 Newton. Yang dilihat adalah pertambahan panjangnya. Begitu. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Silahkan di dalam kelompoknya melakukan praktikum sambil Ibu nilai ya. Jadi kerja dalam kelompok juga Ibu nilai, nanti presentasi juga Ibu nilai. Ini. Ini rumusnya awalnya. Oh iya. Rumus awal. Habisnya nyari delta X-nya kan 30. Iya, iya bagus. Nah, cara untuk mendapatkan nilainya, ini kan? Sudah. Oke. Nah, jadi ketika kalian sudah mengakses ini, kalian juga perlu mencontreng kotak-kotak yang ada di pojok ini ya. Agar nilai-nilainya dapat terlihat. Nah, nilai yang kalian tuliskan nanti adalah nilai yang agak berwarna hijau ini. Itu yang dituliskan di tabel yang delta X itu artinya adalah pertambahan panjang pegas. Bagaimana, paham ya? Oke, bagus. Oke, kelompok mana yang bertanya? Kelompok Novita, kenapa, Nov? Ya. Cara membuat grafik. Oke, untuk membuat grafik yang diperlukan apa dulu? Coba. Harus ada, ya, yang digambar apa dulu? Koordinat kartesiusnya dulu. Coba. Yang sumbu X, sumbu Y dulu. Ya, situ aja dulu. Coba, Pak. Nah. Ya. Oke. Nah, tentukan pada sumbu X ini kalian nilainya apa? Karena yang dimintakan grafiknya antara nilai gaya dengan delta X. Nah, nilai apa di sini? Boleh. Delta. Satuannya apa? Satuannya bagus. Berarti lawannya. Nah, ini kasih panah juga. Nah, itu ada pada sumbu X itu ada berapa nilai? Ada 5 kan? Macam. Buat aja 5.1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk F? Nah, nilai yang sini itu nilai yang paling kecil pada F. Nilai berapa? 30. Nah, pada 30 delta X-nya berapa? Nah, berarti di sini kan kawannya. Ini dibuat garis. Nah, titik-titik boleh. Dah, ini lagi. Pertemuan mereka ini titik ini tadi itu dikasih bulatan. Nah, 1 sudah kalian buat sampai 5. Nanti titik ini dihubungkan. Paham? Itulah grafik yang dituangkan pada di sini dengan di sini nanti yang kalian bawa ke depan. Dapat? Sudah? Grafiknya bagaimana? Bisa kira-kira gambarkannya? Belum. Oke, dipahami dulu ya. Oke. Kalian? Bisa? Oke, sampai ya bagus ya. Matematik kita belajar lah ya. Ini nanti ini nilai besaran apa? Ini F. Ya, harus nanti ingat ya, itu besaran siapa? Nah, satuannya apa yang digunakan? Newton, iya. Itu di garis atas juga kan, Bu? Garis kayak gini. Iya, nanti titik-titik nanti dulu. Ini meter, oke. Nah, ini nanti kan pertemuan ini kan di bulat-bulat. Itu bulat-bulat. Nah, bulatan-bulatannya itu nanti dihubungkan lagi dengan garis. Terbentuklah yang namanya grafik. Ini kan, Bu, atau Iya. Dari sinilah. Oke? Bisa? Paham? Nah, dari sini kalian analisa bagaimana hubungan untuk menjawab di soal yang iya.
Ini untuk yang F dalam kurung N gitu. Biar tahu bahwa pada grafik pada sumbu Y itu nilainya besaran gaya. Terus pada X nilai besaran delta X dalam satuan meter. Bagus. Oke, sekarang grafiknya sudah dapat. Baru ke analisis data dan kesimpulan. Nah, jadi dari sini, berdasarkan data pada tabel hasil percobaan, buktikan bahwa nilai konstanta pegas selalu tetap meskipun beban F dan delta X berubah. Bagaimana tadi? Bisa berdasarkan data pada tabel. Data pada tabel ini ya. Nih. Nah, tadi kan ya dengan selalu tetap, maka berdasarkan tabel hasil buktikan bahwa nilai, nah artinya itu nilainya adalah F, tulis saja. Hukum Hooke F sama dengan iya. Min kali delta X. Nah, itu kan ingat ya. Oke. Tadi sudah dibaca. Kamu baca modul kan? Modul yang Ibu kirim di Google Classroom. Iya, modul. Nah, di situ kan ada ya. Oke. Berikutnya, berdasarkan grafik percobaan bagaimana hubungan antara nilai konstanta pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas. Jika pertambahan pegas dinyatakan dengan delta X, nah, buatlah satu hubungan ketiganya. Nah, bagaimana hubungan ketiganya? Ini tadi dia harusnya. Iya. Bisa coba. Pasti bisa. Oke. Kalau kalian dibaca modul, terus untuk mengisi tabel itu analisa, oke? Iya. Dibaca, dipahami. Ini kan ketemu satu titik, ini titiknya ini harus yang dibulat-bulatin. Nah, 2 1. Kenapa kamu ngapain? Nah, Baca doang. titik inilah nanti yang dihubungkan lagi dengan garis red gitu. Jadi ketahuan dia titiknya. Ada itunya nggak Bu? Satuannya? Nggak ada atau cuma garis panah? Tapi di panah kan Bu? Di panah apa nggak? Atau cuma garis biasa? Di garis dan itu nilai siapa sesuai dengan tabel tadi dilihat itu nilai siapa gitu. Ada tabel. Lihatin. Nanti jelas ketika mempresentasikan. Ini kelompoknya, tabel isi sudah terisi semua. Sudah terisi. Nah, setelah semua tabel terisi datanya baru dibuat grafik. Iya, boleh di sini nanti setelah ini dituangkan ke sini biar nanti ini kekecilan. Digedein lagi Kak Bu? Ganti lagi Kak Bu. Gini aja biar kelihatan besar punya kalian. Ini kan kecil, gini aja. Nih Y-nya, ini X-nya besar-besar aja biar nanti pas ditempel. Nah, ini mau berapa kotaknya terserah Kak Bu? Terserah. Berarti bisa 4 aja biar 5 aja. Biar nanti dia kelihatan apa? Gede. Besar, kelihatan jelas. Oke? Nggak apa-apa, kamu hebat. Oke. Nah, untuk grafiknya. Untuk grafiknya, itu kan kalau kita grafik perlunya apa? Buat? Apa dulu yang dibuat kalau buat grafik? Sumbu X sama sumbu Y dulu kan, koordinat kartesiusnya dulu. Iya, tentukan. Untuk sumbu X-nya itu nilai besaran yang mana? X, sumbu X? Iya, delta M. Delta M, delta X, satuannya M. Jadi nanti satunya juga harus ditulis. M ini N nggak Bu? Bukan satuannya saja.
besaran dalam kurung satuannya gitu. Besarannya tadi apa sini? Delta. Besarannya itu delta X, satuannya M. Kalau nanti di Y, besarannya F. Iya, gitu. Ya. Nanti untuk membuatnya satu-satu. Satu data dulu, 30 di Y. Berarti di F di 0,150. Selesai dapat pertemuan titik ya. Nah, sambil menunggu yang lain gambar grafik, harusnya dia kayak gini tadi. Ini Y, ini X gitu. Nggak apa diulang kan? Pakai spidol ada. Selesai. Tinggal nomor 3, oke. Ini kalau pakai ini sudah? Nomor 3. Nomor 2 sudah kah? Nomor 2, ya 3 lagi ya. Ya, belum lengkap. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Silakan pekerjaannya ditinggalkan dulu supaya semangat kembali kita ice breaking. Ice breakingnya kita di depan berkumpul yuk. Sini, yuk kita ilustrasikan. Minta tolong Aji dulu. Kalian berdua sini. Sini, Ji. Kamu sebelah kanan, Ji. Nah, bisa. Tepuk nyamuk sendiri kan. Nah, caranya adalah ketika ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Nah, ya nyamuknya bunyi. Oke, tepuk nyamuk kiri, berarti tangan kiri. Jadi tangan teman yang kena itu harus jujur, dia harus keluar dari permainan. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang kita berkumpul di depan. Kalian masing-masing. Oke, kurang. Tunggu. Oke, muat. Enggak, ibu yang lihat. Dah, siap. Tangannya siap-siap. Latihan dulu. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Latihan. Kanan kalian, pas. Di kiri. Kanan kalian, jangan di. Oke, siap tangannya dulu. Tangannya gak boleh disimpan. Lurus. Siapa yang kena? Ada yang kena? Nggak ada? Oke, mulai lagi. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Turun. Jujur, yang jujur. Kamu situ. Dekat Topita kamu. Sini, kamu dekat. Jodis. Kalian berdua berjarak. Nah, oke, mulai meluk. Belum. Sendiri. Mulai 1, 2, 3 tepuk nyamuk kiri. Coba. Atau siapa lagi? Pokoknya yang kena.
Sekali lagi. Kiri ya terserah kalian mau mau ke atas ke bawah ke terserah. Terakhir. Oke, mulai terakhir. Siapkan dulu, siapkan. Sendiri. Tepuk cambuk sendiri. Tepuk cambuk sendiri. Tepuk cambuk kanan. Nah, silakan. Satu. Apa lagi? Ibnu. Kena. Tiga. Siapa lagi? Siapa yang kena? Ada? Sudah? Nggak ada. Tepuk cambuk kanan. Udah, oke, mulai. Terakhir sekarang. Siap. Siap. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Dah, dapat. Dah. Silakan yang lain kembali. Terima kasih. Bagus. Tepuk nyamuk yang nggak kena berarti boleh. Oke. Nggak, konsentrasi aja sekarang. Konsentrasi. Kemarin menang lomba lawan kata juara 2 kan. Nah sekarang ya nggak apa-apa, sekarang kita main. Oke, yang salah kalian jurinya ya. Oke, berarti lawan kata kemarin gimana? Nah, oke. Diam. Iya bang, yuk, oke. Nah, kan. Goyang ya, goyang. Ya. Nah, sekali lagi. Sekarang buka mata. Diam kepalanya. Geleng kepala. Angkat tangan kanan. Diam tangan kanannya. Tadi salah loh. Oke, dah, terima kasih. Gua lupa setelah. Oke, terima kasih ya. Oke, nggak apa-apa. Ini 5 orang yang kurang konsentrasi menjaga nyamuknya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk ya. Oke. Easy banget. Oke, sudah segar. Sudah bergerak kembali. Oke. Sekarang selesaikan dulu kesimpulan yang ketiga. Silakan diselesaikan. Sudah. Yang ketiga sudah. Kalau sudah kita presentasi. Ya, nempelnya nih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum lembar kerja tersekali atau LKPD yang berjudul Hukum HAM. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota. Nama saya Nora Pradita Putri, nama saya Fatimah Sumati, nama saya Dara Mawati, Nama saya Tri Aji Pangestu. nama saya Bika Sarami. Ketika menaiki motor atau mobil yang kemudian melewati sebuah jalanan yang rusak, sehingga merasa seolah-olah dapat membuatnya terjatuh. Namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya spring yang berendam goncangan tersebut.
Menurutmu, bagaimana cara kerja setting pada motor atau mobil tersebut sehingga dapat meredam goncangan yang terjadi? Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah hipotesis mengenai elastisitas bahan. Jawabannya, cara kerja setting atau shock breaker pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena pegas yang digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuannya dengan adanya pegas ini untuk meredakan ketika sepeda motor yang dikendara melewati permukaan jalan yang tidak rata. Berdasarkan hasil kerja praktik kami tadi, kami mendapatkan hasil data sebagai berikut. Jika gaya yang diberikan 30 Newton, pertambahan panjang gas delta X adalah 0,150 meter. Ketika gaya yang diberikan 40 Newton, pertambahan panjangnya adalah 0,200 meter. Ketika gaya yang diberikan 50 Newton, pertambahan panjang gas adalah 0,250 meter. Ketika gaya yang diberikan 60 Newton, pertambahan panjang gas adalah 0,300 meter. Ketika gaya yang diberikan adalah 70 Newton, pertambahan panjang gas adalah 0,350 meter. Analisis data dan kesimpulan. 1. Berdasarkan data pada tabel kami berdasarkan bahwa nilai konstanta pegas selalu tetap beban F dan delta X berubah. K sama dengan F per delta X sama dengan F1 per delta X1 sama dengan 30 dibagi 0,150 sama dengan 200. F2 dibagi delta X2 sama dengan 40 dibagi 0,200 sama dengan 200. F3 dibagi delta X3 sama dengan 50 dibagi 0,250 sama dengan 200. F4 dibagi delta X4 sama dengan 60 dibagi 0,300 sama dengan 200. F5 dibagi delta X5 sama dengan 70 dibagi 0,350 sama 200. 2. Berdasarkan grafik hasil percobaan bagaimana antara nilai pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas. Dan pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai delta X, gaya yang bekerja sebagai F, dan konstanta sebagai K. Buatlah suatu hubungan ketiga besaran tersebut dalam rumus samaan matematika. F sama dengan negatif K delta dikali delta X yang merupakan input. 3. Buatlah kesimpulan dengan membandingkan hasil data bebas dengan simulasi PAIT dengan hipotesis elastisitas bahan. Buatlah kesimpulan menurut hipotesis yang telah dibuat dan hasil simulasi PAIT tersebut. Cara kerja shock breaker pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena gas yang digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan dengan adanya gas ini untuk meredam kesulitan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Baik, di sini ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Ada yang ditanyakan? Kami silakan. Kelompok berapa yang mau bertanya? Ya, silahkan Ibnu.
Kelompok siapa? Gimana? Perkenalkan, saya Iqbal Wahidin dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan bunyi hukum hook yang kalian ketahui. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis, bahan maka ketambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas yang bisa diterima ya. Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Jadi dari grafiknya sudah terlihat dia semakin meningkat gitu ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan grafiknya nanti dikumpulkan setelah terakhir ya. Baik, sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hipotesis, cara kerja seribu pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi sekarang. Cara pegas yang digunakan pada kendaraan bermotor tujuannya ini untuk meredam sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Jadi dari tabel hasil pengamatan gerak kami tertitik gaya yang diberikan F atau N itu 30, pertambahan panjang pegas delta X-nya 0,150. Yang kedua, gaya yang diberikan F 40, pertambahan panjang pegas delta X-nya yaitu 0,200. Sedangkan yang 50, gaya yang diberikan F 50, pertambahan panjangnya yaitu 0,250. Yang gaya yang diberikan F 60, pertambahan panjang pegas delta X-nya adalah 0,300. Yang terakhir adalah gaya yang diberikan F 70, pertambahan panjang pegas delta X-nya adalah 0,350. Analisis data dan kesimpulan. Nomor 1, berdasarkan data yang pada tabel hasil percobaan diberikan bahwa nilai konstanta pegas selalu tetap beban F dan delta X berubah. Untuk beban 30 Newton, K sama dengan X per delta X. F1 per delta X1 sama dengan F2 per 0,150 sama dengan 200. Dan B, F2 per delta X2 sama dengan 40 per 0,200 sama dengan 200. D, K sama dengan F3 per delta X3 sama dengan 50 per 0,250 sama dengan 200. D, bagian D, F4 per delta X4 sama dengan 60 per 0,300 sama dengan 200. Bagian E, K sama dengan F5 per delta X5 sama dengan 70 per 0,350 sama dengan 200. Berdasarkan grafik hasil percobaan, bagaimana hubungan antara nilai
pos pangkat, tugas dengan penggunaan panjang tugas. Yang pertama panjang tugas dinyatakan sebagai delta X. Gaya bekerja sebagai dan pos pangkat tugas sebagai K. Untuk sesuai hubungan yang tersebut dalam persamaan matematika. F sama dengan K kali delta delta X per F sama dengan kita dikali delta X. Yang ketiga, dorong kesimpulan dengan membandingkan hasil data percobaan hukum pada simulasi PHIP dengan hipotesis elastisitas bahan. Buatlah kesimpulan menurut hipotesis yang telah dibuat dan hasil simulasi PHIP tersebut. Cara kerja berangkat pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena sistem suspensi berfungsi untuk menyerap kejutan jalan ketika kendaraan bergerak. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok mana yang mau bertanya? Oke, kelompoknya Flora, kelompok 2, silakan. Kayaknya nyaring kali ya. Perkenalkan, nama saya Alia Cikadila dari kelompok 2. Ini saya ingin memberikan pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 3, apakah hukum Fox hanya berlaku pada? Perkenalkan, nama saya Alia Cikadila. Ini saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah hukum Fox hanya berlaku? Baiklah, saya akan menjawab. Alia dari kelompok 2. Semua bahan elastis memenuhi hukum ini. Namun benda-benda elastis juga memiliki batas elastisitas. Jika sebuah benda diberi gaya, maka hukum hanya berlaku sebagai daerah elastis sampai batas yang menunjukkan batas hukum. Apakah pertanyaannya jawabannya sudah sesuai? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke. Berikutnya, kelompok yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang RKPD hukum Fox. Perkenalkan, nama saya Jovita Binus Sari. Saya Nurul Ariadi. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita mampu melakukan melalui situasi PHIP dengan benar. Serta didik mampu merencanakan praktikum virtual hukum Fox melalui simulasi PHIP dengan benar. Serta didik mampu mengolah dan menyajikan data praktikum virtual hukum Fox melalui simulasi PHIP dalam RKPD dengan benar. Peserta didik dapat membuat grafik hubungan antara F dan delta X dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis data percobaan hukum melalui simulasi PHIP dengan tepat. Dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan baik dan percaya diri. Masalah apa yang dimaksud elastisitas itu? Kita menaiki motor atau mobil yang kemudian melalui jalan dekat, sehingga rasa seolah-olah dapat membantumu buatmu terjatuh. Namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya spring yang meredam goncangan tersebut. Menurutmu, bagaimana cara kerja spring pada motor atau mobil sehingga dapat meredam goncangan? Oke, masalah di atas, buatlah
mengenai elastisitas bahan. Cara kerja spring pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena pegas yang digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor bertujuan dengan adanya pegas ini untuk meredam kejutan pada motor yang dikendari melewati permukaan jalan yang tidak rata. B. Alat dan bahan. 1. Smartphone. 2. Internet atau wifi. 3. Aplikasi web. 6. Simulator. 4. LPD hukum home. 5. Kertas grafik. 6. pensil. 7. penghapus. 8. penggaris. B. Tabel hasil pengamatan. Variabel tetap sampah tegas K sama dengan 200 R per R. 1. Gaya yang diberikan R 30 pertambahan panjang pegang delta X 0,150 meter. 2. 40 pertambahan panjang pegang delta X nya 0,250 pertambahan pegang delta X nya 0,250. Gaya diberikan 60 pertambahan panjang pegang delta X sama dengan 0,300. 70 pertambahan pegang delta X sama dengan 0,350. Analisis data dan kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan data pada tabel hasil percobaan, buktikan bahwa nilai beban F dan delta X berubah. A sama dengan delta X sama dengan 30 per 0,150 sama dengan 200. 40 per 0,200 sama dengan 200. 50 per 0,250 sama dengan 200. 60 per 0,300 sama dengan 200. Dan yang terakhir 10 per 0,950 sama dengan 200. Berdasarkan grafik hasil percobaan, bagaimanakah hubungan antara nilai pertambah pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai delta X? Gaya yang bekerja sebagai F dan konstanta pegas sebagai K. Buatlah suatu hubungan tiga besaran tersebut dalam rumusan persamaan matematika. F sama dengan K dikali delta X yang merupakan nilai hubungan. PHET dengan hipotesis elastisitas bahan. Buatlah kesimpulan menurut hipotesis yang telah dilakukan simulasi PHET. Pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena sistem suspensi berfungsi untuk menyerap kejutan jalan ketika kendaraan bergerak. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok yang mau bertanya. Oke, kelompok. Saya Tri Pangestu dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah hukum Cook hanya berlaku pada benda elastis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Semua bahan elastis memenuhi hukum Cook. Namun, benda-benda elastis juga memiliki batas elastisitas. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Cook hanya berlaku sepanjang daerah elastis sampai pada titik yang menunjukkan batas. Oke, itu jawabannya bagaimana? Kelompok 1 dapat diterima jawabannya? Oke,
Sekarang kelompok terakhir yang maju, kelompoknya Flora, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Oke. Yang lain yang mau bertanya silakan siapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktik virtual yang berjudul Hukum Pos. Sebelum mempresentasikannya, di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Flora Maya Idul-Tom. Lalu ada saya, Megan Solina. Saya Leni Fadila. Saya Nurlaila. Saya Nurhamia. Baik. Hipotesis. Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah hipotesis mengenai elastisitas bahan. Cara kerja spring pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena pegas yang digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan dengan adanya pegas ini untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Tabel pengamatan. Grafik hubungan F dan delta X sebagai berikut. Jika gaya yang dilakukan sekitar 30 Newton, maka pertambahan panjangnya adalah 0,15 dan rumus delta X sama dengan F per K atau 30 dibagi 200. Begitu pula seterusnya. Analisis data yang bersifat berdasarkan data pada tabel percobaan, buktikan bahwa nilai konstanta akan selalu tetap meskipun beban F dan delta X berubah. Karena berapapun pertambahan nilai F dan delta X yang mencari nilai konstantanya, nilainya akan tetap sama. Berdasarkan grafik percobaan, bagaimana hubungan antara nilai konstanta pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas? Jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai delta X, gaya yang bekerja sebagai X, dan konstanta pegas sebagai K. Buatlah suatu hubungan ketiga besaran tersebut dalam rumusan atau persamaan matematika. Hubungan ketiga persamaan tersebut adalah F sama dengan kita kali delta X yang merupakan bunyi hukum Hooke. Buatlah kesimpulan dengan menunjukkan hasil data percobaan hukum Hooke pada simulasi PHET dan hipotesis elastisitas bahan. Buatlah kesimpulan menurut hipotesis yang telah dibuat dan hasil simulasi PHET tersebut. Pada motor atau mobil yang dapat meredam goncangan yang terjadi karena sistem suspensi berfungsi untuk menyerap kejutan jalan saat kendaraan bergerak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok siapa yang bertanya? Ya. Silakan. Saya Megawati Syanturi dari kelompok 4 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Untuk pertanyaannya, apakah hukum Hooke hanya berlaku pada benda elastis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Semua bahan elastis memenuhi hukum Hooke. Namun, benda-benda elastis juga memiliki batas elastisitas. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis, sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya? Bagaimana?
Oke, terima kasih untuk kelompok 4 untuk pertanyaannya dan kelompok Dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke kelompok 2. Sudah mempresentasikan hasil percobaan kalian di depan ya, sudah bagus semua. Nah, dari tadi sudah Ibu simak hasilnya dan sudah tergambar bagaimana hasil pekerjaan kalian, bagaimana menganalisisnya juga untuk keterkaitan dengan hukum HOK. Nah, menurut kalian, tadi kan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita dapatkan tadi kan dengan cara melakukan praktikum virtual lab di HP. Bagaimana menurut kalian cara tersebut? Menyenangkan atau tidak? Kira-kira kalau diberi pilihan dengan praktikum secara langsung dengan pegasnya secara langsung bagaimana? Lebih mending milih ada virtual, ada secara langsung, ada kurang dan lebihnya memang ya, tapi memang setidaknya secara langsung pun juga sangat bagus sebenarnya agar kan lebih dalam keterampilan menggunakan alat-alat lab juga terasa. Oke. Nah, baiklah, kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kalian sudah menyimpulkan, jadi hasil itu kita cocokkan kembali proses pemecahan masalahnya tadi. Jadi kita tadi dengan menggunakan virtual lab. Jadi ada yang lebih memang mengatakan lebih mudah virtual lab, Bu, tapi ada juga yang lebih asik menggunakan alatnya secara langsung gitu ya, pegas. Iya. Supaya nanti semoga saja bisa ada alatnya pegasnya dari kita secara langsung juga ya. Oke, jadi itu tadi kekurangan dan kelebihannya. Berikutnya apa? Bunyi hukum HOK. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Tadi terbukti dengan ini punya siapa? Dia menghasilkan garis yang lurus. Oke. Ini untuk persamanya tadi yaitu F sama dengan min K X. Ini hubungannya dengan hipotesis kita tadi. Jadi cara kerja shock breaker pada motor atau mobil itu adalah fungsinya untuk meredam goncangan yang terjadi karena sistem suspensi berfungsi untuk menyerap kejutan jalan ketika kendaraan bergerak. Ada banyak komponen di sana. Nah, diantaranya ada spring juga, ada pegas yang kita lihat seperti, nah, kelingkar itu adalah spring. Fungsinya dia ketika sudah masih memiliki elastisitas, fungsinya meredam guncangan ketika kendaraan melewati jalan yang rata. Nah, jadi efeknya dia terlambungkan, kita bisa naik turun, itu adalah fungsi dari shock breaker yang di situ ada spring atau pegasnya. Jadi itu sudah tahu ya. Oke, contoh lain fungsi pegas selain pada kendaraan bermotor apa? Pulpen, pada kasur, pada ayunan. Jadi sekarang sudah paham juga ayunan tadi karena ada pegasnya yang di sana paham. Oke, kalau sudah ini contoh soalnya. Oke, sekarang berikut. Terbaik hari ini yaitu pada kelompok tiga. Oke, kita berikan aplaus. Kelompok 2. Hai, semua baik, cuma ya ada tingkatannya dari segi cara presentasi, isinya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi semuanya bagus, cuma tadi Ibu nilai dari cara presentasinya, terus hasil atau inti dari presentasinya juga gitu tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah nih contoh soal tadi sudah dibahas, sekarang soal evaluasi. Kirim di WA grup ya, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya terekam di sini. Bagaimana?
Oke, kalau sudah Ibu lihat dulu hasilnya. Yang nilainya di bawah KKM. Nah, ya, 7 orang ini tidak akan Ibu sebut karena dia juga sudah tahu hasilnya. Nah, ini silakan dipelajari materi kita tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sedangkan yang lain yang sudah mencapai nilai KKM dimulai dari 75 sampai 100. Nah, kalian silahkan mempelajari materi berikutnya yaitu fluida statis. Oke, itu sudah ya. Nah, berikutnya kalian isi juga di Google Classroom yaitu terkait refleksi. Sekarang buka link berikutnya tadi yang awal tadi refleksi. Nah, itu refleksi. Silakan diisi. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan dan silakan dinilai. Oke, sudah ya? Tinggal jawab ya, tidak ya. Ini nanti akan Ibu kirimkan hasilnya secara rangkumannya, oke? Nah, baiklah, kita sampai di kita akan pelajari mengenai fluida statis. Jadi sambil dibaca-baca. Nah, di pembelajaran pada hari ini Ibu cuma pesan sebagai seorang pelajar yang baik, maka kalian harus belajar dengan sebaik-baiknya. Karena masa belajar kalian itu tidak lama lagi. Karena apa? Sudah kelas 2. Nah, nanti kelas 3. Nah, setelah kalian lewat SMA, itu sudah kalian menentu masa depan kalian sendiri. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan lain sebagainya. Nah, carilah bekal kalian sebanyak-banyaknya di jenjang SMA ini ya. Semoga apa yang kalian pilih, apa yang kalian jalin nanti dapat menjadikan kalian orang-orang sukses di masa depan. Tapi intinya kalian juga harus jadi orang beradab, itu salah satunya. Jadi intinya kalian harus meletakkan, walaupun kalian pintar, tapi kan harus tetap ada adabnya. Apalagi yang memang merasa dirinya kurang. Jadi intinya di mana-mana harus jaga adab kalian, agar kalian bisa dimanapun kalian berada, akan kalian merasa nyaman, aman, dan tentram berada. Oke? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Bakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.